Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika. Kali ini pada episode 15, video ke-15. Kita akan membahas soal-soal pada listrik statis. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada listrik statis. Kita lihat pada soal nomor 1. Perhatikan gambar susunan kapasitor berikut. Ini rangkaian kombinasi, ini rangkaian seri, ini rangkaian kombinasi. Ya. Jika kapasitas masing-masing kapasitor sebesar 2 mikrofarad, ini semuanya ya menggunakan 2 mikrofarad atau identiknya 2 mikrofarad masing-masing. Yang A, hitunglah kapasitas pengganti kapasitor dari 1 dan 2. 1 sampai 2, 1 sampai 2, 1 sampai 2. Muatan pada setiap kapasitor ketika beda potensial 1, 2, 12 volt. Ini rangkaian, namanya rangkaian kombinasi, rangkaian seri, rangkaian kombinasi. Soal IC terstruktur. Hati-hati harus menjawabnya, hati-hati sehingga betul semua. Kita lihat pada pembahasannya ya. Gambar A, B, dan C memiliki kapasitas identik C 2 mikrofarad dan V12 12 volt. Kita lihat pada gambar A. Yang kita cari adalah kapasitas penggantinya dulu dari 1 sampai 2. Ini adalah bentuknya seperti ini. Ya, kita buat menggunakan aturan supaya kita bisa mengetahui. Dari awal C1, C2, C3, C4, C5 dengan C6. Berarti gambar A ada 6 kapasitor. Maka dari U, V, W, X, Y, Z adalah rangkaian paralel. Ya. Atau CP1 sama dengan, atau CP1 adalah fungsi dari C4, C5 dengan C6. Maka dengan demikian N dikalikan C karena sama 2 mikrofarad. Maka dengan demikian 3C. Ya. Ini belum dimasukkan ya. Ini masih 3C karena ada 3 kapasitor. Maka inilah rangkaiannya CP1. Sehingga C2, C3 dengan C4. C2, CP1 dengan C3 adalah seri. Ya. C2, CP1, C3 adalah seri, maka CS1. Maka seper C1 ditambah sepertiga C ditambah 1 per C. Ya. Ini 3, ini 3 kan itu. 6 tambah 1, 7. Maka CS1 3C per 7. Ingat, 2 mikro belum dimasukkan ya. Maka gambarnya menjadi CS1 seperti ini ya. Maka ini merupakan rangkaian apa? Rangkaian seri ya. Rangkaian paralel ya. Maka dengan demikian rangkaian paralelnya. Sehingga CS1, C1 dengan CS1 adalah paralel. Maka dengan demikian CS1 ditambah dengan CS1. Maka dengan demikian C ditambah 3C per 7. Ini 7C. 7C ditambah 3C per 7. Kan itu. Sehingga inilah yang diinginkan. Menghasilkan satu pengganti namanya CP, yaitu 10C per 7. Nah, itu 10C per 7 baru dimasukkan ini 2 mikrofarad. Maka 10 kali 2 mikrofarad 20 mikrofarad per 7. Nah, itu. Inilah pengganti keseluruhan pada gambar A seperti ini ya. Ini gambarnya berurutan ya. Cara mengerjakannya juga berurutan. Dipahami satu persatu. Dilanjutkan pada gambar A nomor B ya. Berapakah muatan masing-masing? Kita ambil gambarnya kembali ya.
seluruhnya dilakukan gambarnya, ya. Maka ini adalah Q totalnya, itu, ya. Q totalnya, ya. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama CP 20 mikrofarad per 7, ya. Maka V12 12 volt, masing-masing C adalah 2 mikrofarad. Maka Q totalnya, ya, QP-nya totalnya CP adalah fungsi, QP adalah fungsi dari CP terhadap tegangannya. Maka dengan demikian CP dikalikan 12, ketemunya 20 mikro per 7 dikalikan 12, 240 mikro per 7 kolom. Jadi muatan totalnya di sini. Sekarang kita lihat di sini. C1 dengan CS1, ya, adalah rangkaian paralel, kan itu. Rangkaian paralel. Maka dengan demikian, ya, muatannya berbeda tetapi tegangannya sama. Ini tegangannya masih 12, ya. Maka QS1, ya, adalah CS1 ini. QS1 CS1 3C per 7, ya, dengan V12. Maka QS1 sama dengan C1 dengan V12. Maka dengan demikian 3C per 7 dikalikan 12, ya. Ketemunya adalah, ya, ini adalah berapa? 36 C per 7 dikalikan 2 mikro, 72 mikro C per 7. Paham tuh? Terakhir memasukkannya, ya. Ya, kita buat variasi seperti itu supaya kita lebih mudah. Ingat, muatannya berbeda, tegangannya sama. Maka dengan demikian pada Q1 C1, ya. Sehingga C1 dengan V12, maka Q1 C1 dengan V12. Maka sama dengan 12C. C-nya 2 mikrofarad, maka 24 mikro, ya, itu. 24 mikro kolom. Nah, betul enggak dari jawaban ini, ya? Sekarang Q1 sudah ketemu, ya. 24 mikro ditambah 72 mikro per 7, ya. Harusnya ketemu 240, ya. Silakan dihitung, ya, itu. Kita lihat pada CS1. CS1 adalah CP1 C2 dengan C3. Rangkaiannya rangkaian seri. Muatannya sama, tegangannya berbeda. Maka dengan demikian Q2-nya, ya. Ini. Q2-nya adalah 72, ya. Ingat di sini. Sama. Maka ini diambil, ya. Nah, gitu caranya, ya. Jadi tahu rahasianya mana seperti itu, ya. Q2 72 mikro per 2 mikro kolom per 7. Karena sama, kan itu. Maka dengan demikian Q3-nya juga sama, ya. 72 per 7. Maka CP1, Q1, QP1 juga 72 mikro kolom per 7. Ini dijumlah, ini tuh. Ini dengan demikian sudah ketemu ini, ya. CS1 ditambah ini adalah 240, ya. Silakan dihitung. Maka ini Q2 dengan Q3, ini CP1, ya. Maka dengan demikian, ya, sudah ketemu. Q1 sudah ketemu, Q2 sudah ketemu, Q3 sudah ketemu. Maka yang belum ketemu pada CP1, kan itu, ya. CP1 adalah rangkaian seri, ya. Maka dikatakan tegangannya berbeda. Maka dengan demikian VP1, kan itu. CP1 pada waktu 3C sama dengan QP1. Yang ini, ya. Nah, maka VP1 sama dengan QP1 dibagi dengan CP1, maka 72 mikrokolom dibagi 7 dikalikan 1 per 6 mikrokolom. Ini adalah ketemunya 12, ya. Maka dengan demikian 12 per 7V di sini. 12 per 7V, ya. Maka baru bisa menemukan C4, C5 dengan C6. Kan itu.
muatannya berbeda, tegangannya sama. Q4 C4 dengan VB1, C4 dengan VB1, 2 mikrofarad dengan 12 per 7, 24 mikro per 7 dalam satuan kolom, ya. Kemudian pada Q 24 mikro kolom per 7, maka pada Q5, ya, karena dikatakan sebagai rangkaian paralel, maka dengan demikian ini juga sama, identik, ya, 2 mikro kolom, ya, maka 24 mikro per 7, ya. Dengan demikian, ya, Q6 juga sama, 24 mikro per 7, ya. Maka muatan seluruhnya nanti dijumlah ketemunya harus 240 mikro per 7 kolom. Jadi soal nomor B, muatan masing-masing Q1 sudah ketemu, Q2 ketemu, Q3 ketemu, Q4, Q5 dengan Q6. Maka selesai pada soal gambar A. Begitu caranya, ya. Perhatikan cara menempatkan persamaannya, ya. Kita lihat selanjutnya pada gambar B. Gambar B pada kapasitas penggantinya. Nggak usah bingung, gambar ini gambar rangkaian seri. Sehingga C1, C2, C3, C4 di rangkaian seri muatannya sama, ya, tegangannya yang berbeda. Maka dengan demikian, ya, 4 kapasitor identik, yaitu 2 mikrofarad. Maka CS-nya adalah 4 seri dari C1, C2, C4 identik, sehingga CS-nya sama dengan C per 4. Maka dengan demikian hasilnya adalah 2 mikro dibagi dengan 4, maka mikro per 2 dalam satuan farad. Mudah kan? Jadi ini langsung ketemu karena identik, ya. Kapasitor seri muatannya sama. Maka yang B kita jawab sekarang. Sehingga tegangannya berbeda, maka QS-nya sama dengan, ya, CS dikalikan V12, maka QS-nya sama dengan CS dikalikan 12 dikalikan 12 volt. Sehingga QS-nya sama dengan 2 mikro per 2 F dikalikan 12 volt, ya. Maka hasilnya adalah 6 mikro kolom. Muatannya sama, ya. Maka dengan demikian Q1, Q2, Q3 dengan Q4 juga 6 mikro kolom. Selesai soal nomor B karena hanya rangkaian seri. Kita lihat pada gambar C pada pengganti rangkaiannya, ya. Maka dengan demikian identik, ya. Maka ini seri, ini paralel, ini seri, ya. Maka dengan demikian ini paralel, ini juga paralel. Maka dengan demikian, ya, CP, ya, CP-nya adalah dari mana? Dari AF, BE, kemudian CD, kan itu, ya. CP-nya pada siapa? Maka C1, kemudian C2 dengan C3 adalah paralel karena identik, maka boleh diambil ini C2 per 2. Ingat, identik, maka dipakai salah satu, ya. Sehingga C1 ditambah C2 dibagi 2 ditambah dengan C4, maka dengan demikian C ditambah C per 2 ditambah C 5C per 2. C-nya 2 mikrofarad, maka menjadi 5 mikrofarad. 2 mikro, 2 bagi 2 1, 5 mikrofarad. Jadi kapasitor penggantinya adalah 5 mikrofarad kapasitasnya. Ya kan? Nah, bisa dipahami seperti ini. Kebetulan semuanya rangkaian paralel, maka langsung diambil seperti ini, ya. Muatan masing-masing, ya, pada 1 dan 2 dari C1, C2, C3, C4, berapakah muatannya? Muatannya berbeda pada waktu rangkaian paralel, maka tegangannya sama. Q1 C1 dikalikan 12 volt, maka Q1 C1 dikalikan dengan 12,
Maka 2 mikro dikalikan 12 adalah 24 mikrofarad. Mikrokolom ya. Ini 24 mikrokolom. Ini rangkaiannya seri ya. Maka dengan demikian C1 dengan C4 sama 2 mikrofarad, sehingga Q4 sama dengan Q1 ya. Yang ini dulu ya. 24 mikrokolom. Nah, sekarang kita selesaikan yang seri, maka QBE sama dengan C per 2 ya. C per 2 dikalikan dengan 12 volt. Maka C per 2 dikalikan 12 volt, sehingga ketemunya adalah ya 12 mikrokolom. Ini adalah 2 mikro dibagi 2, 1. Maka 12 mikrokolom. Ini harus apa? Sama jumlahnya nanti ya. Maka dengan demikian ya, Q2 dengan Q3 sama dengan QBE, kan itu sama saja ya. Maka Q-nya pada CP adalah dikalikan 12 volt. Maka CP dikalikan 12, sehingga 5 mikro dikalikan 12 adalah 60 mikrokolom. Keseluruhannya demikian ya. Maka dengan demikian ya, ini 24 ditambah 24 ya. Berapa? 48 ditambah 12, maka 60 ketemunya. Ini adalah 60 volt, 60 mikrokolom ya. Itu caranya seperti itu. Ternyata kembali pada muatan totalnya ya. Maka pada V2, maka QBE dengan C2, maka dengan demikian V2 adalah QBE dibagi C2, maka ketemunya adalah 12 dibagi 2 adalah 6 volt, kan itu. Maka pada V3 juga 6 volt, maka dijumlah menjadi 12 volt. Ini bukan masuk dalam pertanyaan, tapi harus kita bahas ya, sehingga jelas ketemunya 12 mikrofarad adalah betul. 12 mikrokolom adalah betul muatannya ya. Pada BE adalah 2 kali V2. Ini adalah sama, maka sama saja. Itulah keseluruhan yang dilakukan ya pada episode 15. Semoga soal terstruktur tadi bisa kita pahami dengan baik. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.